Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung Kidul, tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Menurut saya Amin atau Anies Baswedan dan Caimin itu punya kans yang besar ya, punya peluang yang besar untuk memenangkan Pilpres tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang itu hanya dalam satu putaran ya. Alasannya masyarakat itu istilahnya sudah muak ya dengan keadaan dan ingin satu cuaca yang baru. Mungkin langit mendung tetapi rakyat masih punya harapan. Mendung itu akan berganti dengan langit yang cerah ya, dan cahaya matahari akan bersinar di timur. Intrik-intrik dan kelakuan-kelakuan para pejabat yang saling memperkaya diri, yang haus kekuasaan dan penuh dengan nepotisme, membangun politik dinasti di berbagai kota, di berbagai keluarga, itu membuat akal sehat itu semakin kokoh, ya, semakin tercerahkan, dan pilihan yang tampak di depan mata itu bukanlah Ganjar Mahfud dan juga bukan Prabowo Gibran yang penuh masalah, tetapi adalah Anies Baswedan yang menapaki jejak rekam yang cemerlang selama 5 tahun menjadi gubernur DKI Jakarta. Apalagi masa mengambang floating mass ya, istilahnya itu sekitar 80 sampai 85% dan itu akan menentukan pilihan, tentu bukan pada orang-orang yang punya masalah seperti Mahfud MD yang pernah membubarkan ormas Islam. Coba eksponen Islam, tokoh Islam ya di Kahmi Korps HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, Mahfud MD justru membubarkan ormas Islam. Sementara Menteri Agama saja tidak setuju pembubaran ormas Islam, yaitu Purnawirawan Jenderal Fakhrul Razi. Karena tidak setuju, dia kemudian akhirnya direshuffle. Setelah direshuffle, seminggu kemudian Front Pembela Islam dibubarkan. Jadi aneh Mahfud MD mengambil inisiatif untuk membubarkan ormas Islam yang tidak melakukan penyelewengan keuangan, tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan tindakan kekerasan, kecuali mengkritik pemerintah. Ganjarannya diganjar oleh Mahfud MD adalah pembubaran dari Front Pembela Islam. Dan juga rejim ini membunuh 6 orang pengawal Front Pembela Islam tanpa ada merasa bersalah. Karena anak muda itu tidak melakukan pembunuhan. Mereka justru dibunuh dengan 19 peluru terbagi kepada 6 anak muda yang kemudian disebut sebagai syuhada itu. Jadi peluang-peluang untuk kembali mengukuhkan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesetaraan itu bisa disematkan harapan-harapan kita pada pasangan Amin atau Anies Rashid Baswedan dan juga Caimin. Sementara Ganjar itu juga tidak terlalu menarik pemilih muda dibanding Amin Rais yang memiliki narasi-narasi yang cemerlang di dalam menjelaskan berbagai persoalan pada tingkat lokal, tingkat dunia, dan juga persoalan IKN yang justru menimbulkan kesenjangan baru dengan daerah yang seharusnya menurut Amin, menurut Anies Rashid Baswedan diperlukan pertumbuhan, pemerataan pertumbuhan di setiap kota, di banyak kota, setidaknya ada 8 kota yang harus dikembangkan sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan, bukan memusatkan pertumbuhan pada satu kota di IKN yang akan menciptakan kesenjangan baru, apalagi dana yang luar biasa besar hanya untuk satu kota dan menciptakan kesenjangan baru. Tampaknya Anies Baswedan cukup kritis terhadap IKN dan itu menarik
pemilih-pemilih muda untuk kembali bisa melihat persoalan sejernih air sungai yang mengalir dari pegunungan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.